Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya pada hari ini bisa bersilaturahmi dengan seluruh jamaah Persis TV yang Allah muliakan. Sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini, pandemi COVID-19, Corona yang mungkin sering kita mendengarnya, di negara kita Indonesia sudah memakan waktu yang cukup panjang dan lama. 3 minggu bahkan 1 bulan kita mengalami yang disebut dengan social distancing. Bagaimana kemudian kita berjarak dengan orang lain, aktivitas kita tidak bisa kita kerjakan seperti biasanya. Bagi saya yang terbiasa mungkin bepergian atau kemudian beraktivitas di luar rumah, hari ini saya merasakan betul bagaimana dampaknya. Bagi Anda, para pekerja yang biasa rutinitas kesehariannya pagi-pagi berangkat, pulang di sore hari, dan hari ini betul-betul merasakan juga bagaimana kemudian WFH, work from home, menjadi salah satu alternatif yang diantarkan oleh perusahaan-perusahaan Anda. Kalau kita melihat banyak dampak yang muncul dari pandemi COVID-19 pada hari ini. Tidak sekedar dampak psikologis, tetapi yang kedua adalah dampak ekonomis. Di negara bagian sebelah sana, ternyata dampak dari COVID-19 ini mengantarkan banyak keluarga yang bercerai. Banyak keluarga yang kemudian memutuskan berpisah di tengah jalan. Persoalannya, satu, karena mereka tidak siap dan tidak sanggup untuk bertahan memperjuangkan kondisi rumah tangga mereka. Untuk kita di Indonesia, kondisi work from home, learning from home, kemudian social distancing, mengantarkan kita pada akhirnya untuk tetap tinggal di rumah-rumah kita, stay at home. Kita belajar, sebagai seorang mukmin, tidak ada satu perkara yang terlepas dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Jangankan COVID pandemi 19 yang terjadi pada hari ini, satu helai daun yang jatuh dari tangkainya saja sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Saya pastikan dan saya yakinkan kita sebagai seorang mukmin tidak akan diantarkan jiwa kita, pikiran kita menjadi orang-orang yang stres. Karena kita meyakinkan semuanya sudah diatur dan sudah menjadi rangkaian takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang pertama itu. Dan yang kedua, ternyata ketika kita tidak bisa menyikapi kondisi kita pada hari ini, bukan tanpa alasan. Pada akhirnya banyak muncul persoalan di rumah tangga. Ketika orang tua tidak bisa mendampingi putra-putrinya di rumah karena tugas yang disampaikan oleh guru-guru mereka dari sekolah. Karena bisa jadi kemudian selama ini saya sebagai orang tua terlampau kuat mengantarkan, melepaskan tanggung jawab mendidik anak-anak kita bukan dalam tangan-tangan kita, tetapi di tangan guru-guru anak-anak kita di sekolah. Kalau ada sebuah kalimat yang menyebutkan ketika ada satu kejadian, maka dipastikan ada perkara yang terbuka dan ada perkara yang tertutup, atau istilahnya adalah door close dan door open. Ketika terjadi pandemi COVID yang seperti kita rasakan pada hari ini, bisa jadi kemudian banyak pintu-pintu yang tertutup untuk kita. Aktivitas tertahan, pekerjaan juga terlantar, dan lain sebagainya. Tapi dipastikan ada pintu lain yang terbuka. Dan satu pintu yang terbuka itu adalah Allah mengantarkan kita, mengantarkan saya, mengantarkan Anda untuk jauh lebih dekat dengan keluarga kita di rumah. Tinggal kita kemudian merasakan, memahamkan pesan cinta apa yang Allah ingin hadirkan untuk kita. Bisa jadi sebelum kejadian ini banyak alasan yang kita sampaikan pada keluarga di rumah ketika kita tidak bisa mendampingi mereka misalnya. Karena kesibukan kita, aktivitas sosial kita, aktivitas keagamaan kita, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, hanya karena satu kejadian, pandemi COVID-19 mengantarkan kita, saya dan Anda, untuk bisa tetap tinggal di rumah-rumah kita. Nah, bagi kita nih, yang Allah takdirkan harus stay at home, tinggal di rumah kita, kira-kira pesan cinta apa yang Allah hadiahkan untuk kita?
Saya belajar dari satu ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwa ternyata kebahagiaan terbesar itu bukan di luar rumah kita, tetapi kebahagiaan terbesar itu kita harus memulainya dalam rumah kita. Bukan kalau menyebutkan nanti di alam akhirat ada sekelompok manusia yang diantarkan mendapatkan surga Allah, tidak sendirian, tetapi Allah antarkan mereka berbarengan, berkumpul, berbahagia, tak sendirian, tetapi berbahagia bersama seluruh keluarga mereka. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhafna bihim dzurriyyatahum. Ketika Allah mengantarkan satu keluarga besar mendapatkan nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu kebahagiaan yang kita harapkan? Nah, kalau kemudian hari ini Allah antarkan diri kita lebih banyak aktivitasnya, waktu berkumpulnya dengan keluarga, yang saya rasakan dan mudah-mudahan juga dirasakan oleh kita semua, Allah memberikan satu pesan penting untuk kita. Maksimalkan kebersamaan dengan keluarga agar kemudian kita menguatkan diri bersama dengan mereka untuk mengantarkan diri dan keluarga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada sebuah index of happiness, sebuah standar ukuran. Ada orang yang menyebutkan kebahagiaan itu diukur dari berapa hebat dia mendapatkan kepuasan hidup. Tetapi juga ada yang memberikan ukuran kebahagiaan itu diukur seberapa hebat dia bisa memaknai hidup. Dan poin yang kedua ini yang sebetulnya yang harus jadi perhatian penting kita pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai hidup ini? Bagaimana kemudian kita bisa menerima pesan cinta dari Allah untuk kita di tengah keluarga kita? Maka yang perlu kita ikhtiarkan hari ini adalah bagaimana cara kita mengantarkan diri dan keluarga ini mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa Persis TV yang Allah muliakan, tentu bukan tanpa halangan, bukan tanpa rintangan. Satu hari penuh, atau bahkan 3 minggu ini, atau juga mungkin, mudah-mudahan sih tidak sebetulnya, ada waktu yang disebutkan oleh pemerintah, misalnya ada perpanjangan waktu darurat. Meskipun kita punya harapan besar, tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun kemudian pada akhirnya kejadian ini mengantarkan kita lebih banyak dengan keluarga kita, ikhtiar apa yang harus kita kerjakan agar kita bisa berbahagia tidak hanya hari ini di alam dunia, tapi kebahagiaan nanti di alam akhirat. Yang pertama, kebahagiaan terbesar yang didapatkan oleh sebuah keluarga adalah ketika satu keluarga itu semuanya berada dalam kekompakan mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dalam Al-Qur'an bagaimana kemudian tipe-tipe keluarga yang Allah sampaikan untuk kita. Ada keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Kondisi Nabi Nuh yang kita fahamkan, bapaknya soleh. Iya, luar biasa solehnya, taatnya juga luar biasa. Tapi kemudian sang anak tidak bisa mengikuti kesolehan orang tuanya. Kita belajar dari keluarga Nabi Lut alaihissalam. Solehnya jangan ditanya. Tapi kemudian sang istri, sang pendamping hidupnya tidak bisa mendampingi kesolehan sang suami. Kita pun juga belajar dari keluarga Fir'aun. Sang istri berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta istana di surga dan dipastikan mendapatkan istana itu karena kesolehannya, tapi sang suami kemudian Fir'aun bahkan sebaliknya tidak mendapatkan istana di surga tapi mendapatkan siksaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita pun juga belajar ada sebuah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya soleh, istrinya juga soleh, anaknya juga soleh. Ternyata keluarga ini yang bisa kita jadikan contoh untuk kehidupan kita di keluarga kita. Kalau hari ini, waktu kita, kualitas waktu yang Allah berikan pada kita lebih banyak di keluarga kita, kira-kira evaluasi besar apa yang bisa kita antarkan? Seperti Nabi Nuh kah? Seperti Nabi Lut kah? Seperti Fir'aun kah? Mudah-mudahan kondisi hari ini mengantarkan kita menjadi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya kita, sang suami, tidak hanya sang ayah, tapi juga istri mendampingi kesolehannya, tapi juga sang anak mengikuti kesolehan orang tua mereka. Pemirsa yang Allah muliakan, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga terhebat yang Allah ajarkan untuk kita dalam Al-Quran. Keluarga beliau mendapatkan tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena ada pengharapan yang besar, dikuatkan dengan ikhtiar mereka. Ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukankah dulu sebelum kita mendapatkan amanat berupa keturunan, kita berharap banyak sama Allah itu, ya Rabb, berikan saya keturunan, berikan saya putra, berikan saya anak, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika anak itu lahir dan ada di tengah-tengah kita, kita merasakan mereka bukan hadiah, tetapi beban untuk kita. Bukankah permintaan awal kita pada Allah itu, Rabbana hablana, ya Rabb, hadiahkan kepada kami. Kita minta hadiah sama Allah itu, bukan minta beban. Maka kalau kemudian hari ini kita berada dengan anak-anak kita di rumah, maka nikmatilah hadiah terbesar yang Allah hadiahkan pada kita. Cari pesan cinta yang Allah berikan pada kita. Bisa jadi kemudian selama ini kita nggak pertumbuhan mereka, bagaimana mereka berkembang, apa kesukaan mereka, apa kebisaan mereka, apa yang mereka tidak suka, menu makan apa yang menjadi favorit buat mereka. Bisa jadi kemudian selama ini kita nggak pernah tahu. Dan hari ini pesan cintanya adalah, kata Allah, yuk nikmati kebahagiaan itu, nikmati anak-anakmu itu. Bukankah mereka hadiah terbesar yang Allah berikan pada kita? Tidak sekedar meyakinkan mereka hadiah untuk kita dari Allah, tetapi antarkan mereka untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pintu yang tertutup, maka pasti ada pintu yang terbuka. Bisa jadi kemudian selama ini kita belum pernah menikmati berjamaah sholat dengan mereka. Bisa jadi kemudian kita belum menikmati tilawah bareng dengan mereka. Dan hari ini manfaatkan semaksimal mungkin momentum-momentum itu agar kita bisa merasakan betul ini pesan cinta yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Nikmati bagaimana bacaan anak-anak kita. Nikmati bagaimana kemudian suara anak kita ketika mereka mengucapkan iqamat pada saat kita akan berjamaah sholat. Dan nikmati bagaimana kemudian suara merdu istri kita ketika mereka mengucapkan ta'uz, bismillah, dan bertilawah dengan kita. Buatkan program terbaik untuk keluarga kita di rumah. Karena bisa jadi ini momentum terbaik yang tidak akan bisa terulang lagi. Bisa jadi kemudian kondisi hari ini kita tidak siap untuk menerimanya, tetapi tidak ada alasan untuk kita tidak siap menerimanya. Semuanya harus diterima dengan kelapangan dada, karena ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tips yang pertama adalah kuatkan dengan kekuatan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Termasuk yang saya rasakan betul sebagai seorang bapak, sebagai seorang abah. Bisa jadi kemudian saya tidak paham bagaimana tumbuh kembang anak-anak saya selama ini. Karena kehidupan mereka lebih dekat, lebih banyak dengan ibunya di rumah. Dan hari ini saya betul menikmatinya. Bagaimana kemudian bisa makan bersama dengan mereka. Meskipun katakan misalnya menu makannya tidak sehebat sebelumnya. Kalau keseharian kita sebelum ada aktivitas di luar, kegiatan di luar, makanya apa yang mereka hidangkan untuk kita tanda petik enak. Dan hari ini kita menikmati apa adanya di rumah-rumah kita, tetapi saya pastikan ada rasa yang berbeda, ada kenikmatan yang berbeda. Suapan-suapan nasi yang kita lihat dari tangan-tangan anak-anak kita, dari tangan istri kita, memasukkan ke mulut mereka, ada kenikmatan yang luar biasa. Ya Rabb, terima kasih. Kau berikan kenikmatan yang besar. Maka yang paling pertama adalah cari pesan cinta Allah, antarkan keluarga kita menjadi keluarga yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah muliakan, ternyata ketaatan saja tidaklah cukup. Perlu ikhtiar yang lain. Yang kedua adalah kuatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasihlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat, ketika ada orang yang mendapatkan musibat, level yang paling tinggi itu sebetulnya bukan orang yang bersabar, tetapi level yang paling tinggi ketika mendapatkan musibat adalah ketika mereka bisa mensyukuri, bisa mencari hikmah penting apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan syukur itu sebetulnya hal yang susah untuk kita kerjakan pada saat kondisi seperti hari ini. Maka mulailah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah.
Hebatnya Rasulullah SAW mengajarkan doa bangun tidur itu bukan bismillah, bukan istighfar, tetapi mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dimulai dengan satu kalimat penting. Hamdalah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Rabb. Kau hadirkan kepada saya umur, kau berikan kepada saya jatah untuk hidup. Melihat samping kanan kita ada istri kita. Ya Rabb, terima kasih. Engkau masih izinkan saya, sang suami, mendampingi istri. Ketika pas kita keluar dari kamar kita lihat kamar anak-anak kita melihat bagaimana mereka tidur nyenyak. Kita sampaikan terima kasih ya Rabb. Hari ini kau masih berikan jatah usia kepada saya. Maka yang paling pertama ketika bangun tidur, ucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang seperti ini gak butuh dana. Syukur yang seperti ini gak butuh orang lain memperhatikan. Syukur yang seperti ini, syukur yang dimulai dari jiwa kita. Syukur yang dimulai dari diri pribadi. Syukur itu penting banget. Meskipun Rasulullah mengajarkan, saking perlu diikhtiarkan, beliau menyampaikan sebuah permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Rabb, tolonglah saya agar bisa menjadi hamba-hambamu yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian beliau menyebutkan hanya sedikit orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sedikit itu bukan mereka, bukan orang lain, bukan di luar rumah kita, tetapi kita yang ada di rumah-rumah kita pada hari ini. Antarkan kondisi pada hari ini mengantarkan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikmati celoteh anak-anak kita, menikmati kemudian senda gurau mereka, menikmati keseharian mereka yang bisa jadi kemudian selama ini kita tidak pernah ngeh dengan perkembangan mereka. Kita nggak pernah melihat bagaimana kemudian mereka berkembang. Kita nggak pernah memperhatikan bagaimana kemudian mereka bertengkar antara adik dengan kakaknya. Dan kita nggak pernah memperhatikan bagaimana kemudian capeknya kita. Ayo para bapak, waktunya sekarang kembali ke rumah-rumah kita. Kembali menjadi bapak-bapak yang dirindukan oleh anak dan istri-istri kita. Ada peluang kebaikan yang banyak yang Allah antarkan untuk kita. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian syukurnya sudah dimaksimalkan, maka yang ada jiwa kita, pikiran kita akan senantiasa mengantarkan vibrasi yang positif. Jangan pernah dianggap sepele vibrasi, getaran, mindset, pola pikir yang positif itu. Karena ternyata vibrasi yang positif tidak hanya kita yang merasakannya, tetapi orang-orang di sekitar kita pun juga sama-sama akan merasakan hal yang sama. Bayangkan kalau kemudian di rumah kita sang suami, istri kita, anak-anak kita satu vibrasi, satu frekuensi yang sama dalam keadaan positif, maka saya pastikan di tengah pandemi COVID yang terjadi pada hari ini bukan keluh kesah yang ada, bukan kegalauan yang ada, bahkan na'udzubillah stres yang ada, tetapi mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Rabb, kau antarkan kondisi pada hari ini sehingga kita mampu meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Selama ini mungkin terlalu banyak kotoran yang ada dalam tubuh kita, dan hari ini momentum yang tepat untuk mengantarkan jiwa dan diri ini menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan sepenuh jiwa kita. Syukur saja adalah cukup. Ternyata teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, ada hal yang ketiga yang perlu diikhtiarkan. Kuatkan kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang Allah muliakan, tidak sekedar menguatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kepakan syukur ini harus dikuatkan dengan kepakan yang lain. Sayap syukur ini nggak bisa terbang sendirian. Dia harus dikuatkan dengan kepakan sayap yang lain, yaitu kepakan sabar kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rangkaian kehidupan kita, rangkaian yang kemudian tidak bisa kita paksa harus sama seperti apa yang kita inginkan. Kejadian yang terjadi pada hari ini, setiap orang, semua orang tidak pernah bisa memprediksikan bahwa hal ini akan terjadi pada kita. Termasuk juga mungkin akan terjadi di negara kita, Indonesia. Maka kekuatan kesabaran itu yang perlu kita kuatkan pada hari ini. Termasuk kesabaran yang perlu kita ikhtiarkan di tengah keluarga kita. Bagaimana kemudian
Ikhtiar kita mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang taat pada Allah, mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah. Kuatkan dengan kesabaran. Bukankah hanya kalimat sabar yang nanti akan disampaikan oleh para malaikat di surga nanti, ketika Allah menyebutkan jannatu adin yadkhuluna wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika Allah nanti mengantarkan sekeluarga, para orang tuanya, keturunan mereka mendapatkan kunci surga, memasuki surga Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan ada satu kalimat yang akan disampaikan oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartu. Selamat menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga yang terbaik, bima sabartu, karena kekuatan kesabaran yang sudah diikhtiarkan selama ini untuk keluarga kita. Dan ternyata sabar itu perlu dilatih, sabar itu perlu diusahakan. Bagaimana kemudian kondisi kita sudah 3 minggu lebih, bahkan 1 bulan misalnya, di rumah, lebih banyak di rumah. Kalau tanpa kesabaran, maka saya pastikan sudah banyak orang yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sudah banyak kemudian keluarga yang berpisah dengan kata, saya tidak siap menghadapi keadaan seperti ini. Maka hanya karena kesabaranlah kita mampu menghadapi apapun yang Allah berikan pada kita. Kuatkan kepakan sayap yang kedua, kekuatan kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 kunci ini yang harus kita ikhtiarkan. Antarkan keluarga taat. Yang kedua, kuatkan syukur kita. Yang ketiga, kuatkan kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kondisi yang terjadi seperti sekarang ini dan ditopang dengan 3 hal yang tadi, apapun yang Allah berikan, insya Allah kita akan berbahagia. Energi kita positif, pikiran kita tercerahkan, vibrasi jiwa kita juga sama positif, dan pada akhirnya kita akan menyimpulkan insya Allah tidak ada yang tidak baik untuk seorang mukmin. Ajaban li amril mu'mini, kata Rasulullah, luar biasa perkara yang terkait dengan orang-orang yang beriman, semua urusan baik untuk dirinya. Pemirsa Persi TV yang Allah muliakan, mudah-mudahan kebahagiaan kita pada hari ini Allah antarkan tidak sendirian, tetapi bersama dengan seluruh keluarga besar kita. Tidak hanya hari ini, tetapi kebahagiaan yang Allah antarkan disambut oleh para malaikat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu berbahagia sekeluarga berkumpul ke surga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.